Oke everyone, open your Halo mind. semua, kembali lagi di channel gue. Pada kesempatan kali ini, gue kedatangan lagi seorang tamu yang sangat spesial, yakni Hesti Ferdalina. Apa kabar? Yeay. Alhamdulillah sehat. Jadi guys, Hesti Ferdalina, jangan panggil Hesti, gue biasa manggil beliau ini Uni, Uni. ya Uni. Jadi kenapa Uni? Karena beliau orang Minang. tapi asli Minang. Asli Minang. Tinggalnya lahir gede di Pekanbaru. oh Pekanbaru, tapi Cuman darah Minang. darah Minang. Tapi masih ada keluarga di Minang. Banyak masih. Banyak ada sama kakek nenek di sana. Atau? Kakek nenek sih udah nggak ada ya, cuman keluarga dari papa, mama, saudara-saudara sepupu masih ada sih. Tapi dari lahir kecil di Lahir kecil di Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Cuman darahnya darah Minang kental. Tapi banyak orang Minang di Pekanbaru ya. Wah, itu kayaknya Pekanbaru tuh udah tergeser ya, masyarakat Melayu aslinya tuh kayaknya lebih banyak di daerah kabupaten. Tapi kalau Pekanbarunya sendiri itu kebanyakan Minang, Batak gitu. Berarti emang kalau orang Pekanbaru aslinya, orang Riau aslinya tuh Melayu. Melayu, Melayu. Oke, jadi siapa sih Uni ini gitu ya? Kalian mungkin bertanya-tanya. Jadi Uni ini kita kenal tahun berapa sih? 2016. 2016 kah? 2016 akhir ya? 2016 akhir. Oh iya, 2016. Kan lu baru balik dari UK kan? Oh iya, betul. Jadi kita kenal dari tahun 2016. Lo masuk November deh. Kita teman satu kerjaan. Satu kerjaan, satu profesi di satu sekolah. Satu sekolah yang internasional kah? Well, kind of. Kind of international. Tapi kita sekarang udah nggak biasa nyebut internasional ya, Pak? Iya. SPK. Jadi salah satu sekolah internasional di Jakarta Timur. Terus kemudian gue kerja di sana. Gue masuk kerja di sana tahun 2016 dan beliau sudah ada di sana duluan. Uni udah ada di sana duluan. Dan kebetulan kita partner dalam mengajar pelajaran English Language and Literature. English Language and Literature. Jadi kita berdua itu partner untuk mengajar di level Year 8 and Year 9. Year 8 and Year 9, middle school. Jadi ya Uni teman partner gue ketika gue kerja waktu gue masih menjadi guru di sekolah tersebut. Terus kita berapa lama? 1 tahun kayaknya ya? 1 tahun ya? Dari 2016, 2017? Enggak ding. Enggak ding. Almost 2 years Uni ya. berangkat tahun berapa? 2018 September. September 2018. Jadi kita 2 tahun ajaran lah. ya 2 tahun ajaran lah bareng gitu. Jadi pada saat itu gue baru balik dari nyelesain S2 gue di Bristol. Terus gue balik dan kemudian gue kerja di satu sekolah sama Uni. Terus kita jadi partner. Uni udah di sana duluan dari tahun berapa nih? 2015. 2015. Jadi sekitar November. udah mau 3 tahun di sana baru gue nyusul. Lalu kita bersama mengarungi bahtera dunia pendidikan dan pengajaran di situ selama 2 tahun. Terus kemudian Uni yang pergi. Iya. Uni kemana nih? Sama, ngikutin jejaknya lu. Jadi kemana tuh? Kemana ya? University of Bristol. Jadi FYI guys, jadi Uni juga baru pulang dari selesaiin S2-nya di University of Bristol UK. Kapan baru pulangnya? Februari kemarin. Februari. Ini Ini bulan udah Juni. Jadi udah sekitar Akhir Februari sih kemarin pulangnya. oh, berarti udah 3-4 bulan di rumah ya? Pas banget sebelum lockdown di UK diberlakukan itu. Oh, berarti Beruntung banget sih. belum sempat ngerasain lockdown, belum sempat ngerasain corona-coronaan udah nyampe sini lah ya. Jadi ngerasain di sini. Jadi, Uni, welcome back to Indonesia. So, how's your feeling? Apa ya? Mixed feelings lah. Gimana tuh? Baru nyampe, ya sesederhana cuaca pastinya gitu ya. Karena kan pada saat meninggalkan UK, pada saat itu kan masih akhir winter kayaknya, masih dingin. Februari, oh ya masih winter, Masih masih dingin tuh. Terus? Jadi gue kesini itu pakai, nah ini nih ceritanya lucu. Barang banyak banget, ya kan. Jadi sementara itu gue udah shipping barang, udah banyak banget, udah 30 kilo. Udah gitu koper yang gede karena dapat jatah bagasi mahasiswa dari Garuda Indonesia. Boleh disebut ya? Boleh. Dari Garuda Indonesia yang terbang ke London. Nah itu dapat 40 kilo. Setelah itu
40 kilo dan dapat ini lagi kan, ada bagasi cabin lagi kan, itu sekitar 11 kilo. Terus gue masih nitip satu cabin lagi sama temen gue. Nah, dan masih juga banyak pakaian di luar gitu. Jadi gini, bentar, shipping udah duluan. Shipping udah duluan. Terus dapat bagasi ekstra bagasi 40 kilo, dapat dari cabin juga. 11, terus nah 11 tuh nggak 11, gue isi sampai 13 itu. Baik. Terus nitip juga. Nitip juga sama temen satu cabin baggage lagi. Oke. Terus sama satu box lagi sama temen gue yang di Jambi. Nah, pokoknya udah banyak. Itu masih pakaian masih banyak, gimana ya caranya? Ya udah deh, sayang banget nih mau ninggalin jaket ini gitu. Ini kan udah menemani hari-hari gue gitu. Asik. Terus Jadi pakai sweater yang tebel ya. Terus di dalamnya masih pakai jumper lagi. Nah, terus double jumper, terus jaket jeans sama ya udah gitu. Nyampe di sini tuh ya Allah, itu berebus ya. Ketek udah semua udah kayak udah berkuah-kuah kayaknya tuh guys. udah panas banget. Terus lucunya gini, kenapa gue bilang tadi mixed feelings gitu. Ada strange feeling juga. Di sana itu masalah berpakaian sesederhana masalah berpakaian gitu. Kan orang tuh bebas ya mau berpakaian seperti apa gitu. Nah, termasuk gue juga awalnya itu kan ya mungkin lo tau lah ya, gimana ya, maksudnya itu pasti ada bukan pergeseran negatif ya maksudnya, tapi gini, begitu di sana gue kayaknya pakai boots gitu ya, kayaknya pede-pede aja gitu. Gue termasuk orang yang ini guys, maksudnya yang agak kurang pede dalam berpakaian sebenarnya gitu. Nah, tapi semenjak di sana bisa mengekspresikan diri dan bisa, tanpa takut orang lain nyinyir, bener gak sih? Bener gitu, terus bisa lebih mengekspresikan diri dan mungkin justru karena ini, mungkin karena teman-teman satu angkatannya itu jauh lebih muda, itu kayak 10 tahun, 8 tahun dari gue gitu ya. Jadi nggak tahu ya, berasa muda kali ya gitu. Nah, nyampe di sini tuh kok ngerasa aneh, ngerasa kembali lagi perasaan, gue diliatin orang kayaknya aneh ya, gue pakai pakaian gini, kayaknya nggak pantas gitu kalau di sini. Kalau di sana tuh kayaknya pantas-pantas aja gitu. Nah, itu sesederhana itu perasaannya itu, mixed feelingsnya seperti itu gitu. Jadi mixed feelingnya tadi kalau gue simpulin dari weather ya, dari cuaca. Terus yang kedua tadi dari freedom of expression kali ya. Ya, lebih tapi lebih ke fashion ya, lebih ke fashion. Ada lagi selain itu? Banyak culture sih ya. Shocknya apa lagi? Reverse culture shock ya mungkin ya. Seperti gini. Jadi gini, begitu gue pulang gitu, satu hal yang gue sebenarnya wanti-wanti nih gini. Aduh, jangan sampai deh, karena gini, gue kan juga punya nih beberapa temen yang udah balik dari luar negeri, terus kayaknya ngedumel gitu kan, ngedumel di sosial media, kenapa sih Indonesia gini-gini. Nah, gue tuh mau wanti-wanti, aduh jangan sampai deh ke gue kayak gitu maksudnya. Ya kalau bisa sih sisi baiknya aja, kalau memang ada sesuatu yang kayaknya kenapa ya, ya udah apa yang bisa kita lakuin instead of kita umpamanya ngedumel. Nah, nggak tahu itu kan dari perspektif gue gitu ya. Tapi begitu gue pulang, reverse culture shock is real. it's real gitu. Sesederhana di sana tuh kayaknya orang murah senyum gitu ya. Welcome gitu. Bahkan nenek-nenek yang ketemu di jalan gitu, yang nggak kenal sama sekali bisa kayak, hey, I like your shoes gitu. Oh, I like your scarf gitu. Banyak bunga-bunganya segala macam gitu. Di sini tuh kita pulang-pulang kita harus bawa yang baik. Itu yang gue berusaha tanamkan gitu. Terus begitu nyampe airport gitu ya, kan bawa troli. Diseruduk gitu sama salah satu mbak-mbak gitu. Kayaknya kita nggak tahu deh, satu pesawat dari Belanda kan, dari Amsterdam, kita kayaknya karena kita kayaknya turun dari pesawat yang sama. Negaranya dari Amsterdam? Dari London ke Amsterdam dulu, baru terus gitu. ke gitu. Nggak direct langsung pada saat itu. Tiba-tiba diseruduk gitu kan. Wah, terus gue bilang, itu orang Indonesia? Orang Indonesia gitu. Wah, maaf mbak gitu. Sorry kan, lain kali hati-hati dong. Padahal dia yang seruduk gitu, kenapa gue yang minta maaf, terus gue yang dimarahin gitu. Sederhana itu sih. Maksudnya ya kalau diingat-ingat lagi banyak gitu. Cuman itu yang pada saat, ya itu sih yang salah satu yang keingetan gitu. Ya sama, jadi kalau gue reflect, mungkin yang unik kan rasakan masih barusan ya, maksudnya baru-baru ini ngerasain gitu kan. Ya gue dulu juga sama sih, kayak gue baru balik itu, jadi kan gue balik, gue bawa satu coat kesayangan gue. Terus gue punya sepatu boot kesayangan gue, ya gue bawa pulang dong, gak gue tinggal ya kan. Terus pada suatu saat, ada acara di sekolah. Ada acara di sekolah.
hujan posisinya. Oke. Aneh belum beli jas hujan. Oke. Saya pakailah coat itu. Dan karena cuma punya sepatu boot itu sama satu lagi kan sepatu kain, kan basah. Saya pakai sepatu boot itu. Oke. Saya bawa ke sekolah. Apa yang terjadi? Jadi gue ke sekolah pakai coat itu dan juga pakai si boot itu. Karena satu, itu yang gue punya, gue nggak punya jas hujan. Iya. Yang pertama. Yang kedua, gue nggak punya, gue males sepatu gue basah. Kalau gue pakai sepatu yang kain, Iya. sneakers gitu. Makanya pakai si boot itu. Apa yang terjadi? Dicengin. Kayaknya kalau nggak dinyinyirin itu kayak gimana gitu. Padahal nggak gitu maksudnya gitu kan, kayak I think kayak people out there kayak mostly kayak di Eropa gitu ya, terutama kayak kita pernah di Inggris gitu kayak they don't give a shit with that. Kayak ya udah itu kan urusan lo, that's your fashion, your style. Ya you live with it gitu, you go with it, kayak nggak peduli gitu kan orang mau pakai baju apa, mau pakai ini apa gitu. Tapi ya itu tidak bisa berlaku di sini sih. Jadi ya gue juga ngerasain hal yang sama gitu. Jadi by the way, jadi kan tadi Uni bilang tiba-tiba ngerasain shock di mana tadi yang ketemu si perempuan di bandara itu. Emang did you like never experience the same thing when you were in the UK? Pasti gitu ya, ada kayak cuman bumped into someone atau seseorang yang nggak sengaja nyeruduk atau apa, tapi apa ya, belum pernah tuh yang namanya itu mereka tuh yang apa sih lo, mata lo di mana gitu-gitu yang responnya gitu. Pasti, nah itu juga ini salah satu culture di UK ya gitu. Memang mereka tuh mudah sekali bilang sorry, sorry love gitu, sorry mate gitu kan. Itu mudah sekali gitu. Nah walaupun ya terserah deh mau itu dilakukan intentionally atau enggak gitu. Yang jelas ada basa-basinya Yang lah ya. jelas ada basa-basinya gitu, kayak gitu sih. Maksudnya well, it wasn't a big deal though. It was just one of the reverse culture shocks that I had gitu yang gue alamin gitu. Terus nggak tahu belakangan yang berasa banget itu, yang dikangenin banget itu, yang aduh I wish the same thing in the UK that I had itu ada di sini. Itu sesederhana penggunaan kartu ATM. bisa buat tarik uang, bisa buat kartu kredit, belanja online, betul. Iya, bisa transfer ke semua jenis rekening tanpa harus ada biaya gitu. Dan bisa ngambil uang di ATM apapun ya nggak sih? Di negara Eropa manapun. Iya, dan nggak perlu ada charge-nya kan? Nggak perlu ada. Gue nggak pernah bawa cash kemana-mana gitu. Itu cuma satu kartu itu doang. Nah itu yang, aduh di sini tuh pengen belanja ini, tapi di Instagram gitu, bukan di salah satu e-commerce gitu. Aduh ada kena casnya, terus mau bayar ini kena casnya, kan ya lumayan ya, 5 kali, 6 kali kan berasa bisa seharga satu barang gitu kan. Betul. Nah itu yang gue rasain, aduh susah banget sih. Terus juga bus gitu. Apa? Naik bus. Oh naik bus ya. Itu di sana tuh bus, gue kemana-mana naik bus, lo pasti juga naik bus ya? Tapi di sana udah pakai kartu belum? Udah pakai kartu atau masih pakai? Aplikasi handphone. Oh itu pakai aplikasi, jadi kalau zaman gue waktu itu masih kayak bisa beli monthly ticket, monthly pass, weekly pass, daily pass, masih kayak gitu, masih sama. Kadang masih bisa beli cash di situ, masih kayak gitu. Sama, bisa belinya pakai kartu atau bisa dari lewat aplikasi di handphone itu lebih mudah. Dulu belum ada aplikasi. Ada yang monthly, yearly, ada yang weekly gitu. Biasanya sih gue belinya yang bulanan ya, karena jauh lebih mudah. Tapi karena Uni emang sering naik bus kan, kalau gue dulu kan emang nggak pernah naik bus, benar-benar jalan kaki doang gitu. Ya, nostalgia. Jadi Uni kemarin pakai bank apa kalau boleh tahu? Barclays. Itu udah yang apa? Tap doang gitu. Iya. Jadi kalau belanja kita self service, belanja sendiri, udah Di dihitung bawah sendiri. 30 pounds itu bisa cashless, bisa tapless. Langsung tinggal tap dong. Tak gitu terus udah tinggal nggak usah pakai insert, masukin pin, belum kalau ATM-nya nggak kebaca gitu ya. Bener. Terus pakai Apple Pay juga gampang banget kan, mau nggak ada limitnya gitu. Bisa di atas itu. Ya gitulah, sesederhana itu. Yang dikangenin salah satunya sih itu. Jadi kalau disuruh milih balik lagi, bakal balik lagi atau? Pengen lah pastinya. Pengen balik lagi? Pengen balik lagi. Jadi sekarang udah beres belum culture shock-nya? Reverse culture shock-nya? Ya masih live with it aja lah gitu. Mau gimana gitu kan.
Karena gua ngedumel, gua apa palingnya gua ngedumelnya sama suami gitu kan. Kenapa ya Mas begini? Kenapa ya? Padahal orang-orang di sana kayak gini, kenapa kita nggak bisa hidup kayak gitu kan? Tapi terus gue kembali lagi dulu ya gue oke, gini ada juga nih perdebatan kayak gini. Allah ada temen yang nyinyirin, Allah lu baru juga 18 bulan di sana kayak lu udah tinggal 30 tahun aja gitu kan. Kan juga sebelum lu berapa lama? 18 bulan gitu. Sebelumnya kan lu tinggal di Indonesia juga nggak ngapa-ngapain. Sebenarnya kita juga merasakan hal yang sama gitu ya. Tapi begitu kita berada di luar sana itu semakin memperkuat dan itu membuka. Dan kita kan kita kan gain insight baru gitu ya, dan cakrawala kita kan meluas gitu ya. Melihat itu nggak hanya di dalam kotak, oh ini kota gue seperti ini, orang-orang lingkungan gue seperti ini gitu, bukan serta-merta terus menjadikan kita sombong banget sih pulang-pulang kayak nggak pernah di Indonesia. Nah, itu ada juga yang nyinyirin seperti itu, tapi intinya ya nggak apa-apa, orang juga bebas kan berpendapat seperti apa, itu kan perspektifnya mereka. Mungkin kalau mereka pernah merasakan tinggal di sana mungkin akan berubah juga gitu. Ya mungkin kayak gue juga dulu pernah juga sih merasa nyinyir gitu sama temen gue, kenapa ya dia pulang kok jadi ini banget di sosial media, kok ngehujat-hujat pemerintah, ya udah dia ngelakuin sesuatu kayak gini. Tapi ya itu tadi, kita nggak akan pernah tahu rasanya bagaimana sampai kita benar-benar berada di posisi itu gitu. Betul, exactly. Kalau kan Uni di sana apa namanya, Uni perempuan nih, ya kan, datang ke sana jauh sekali, puluhan ribu miles gitu kan dari sini, dan nggak tahu culture-nya gimana, nggak tahu orang-orangnya gimana, nggak tahu kebiasaannya gimana. Ada rasa khawatir nggak waktu itu pas mau berangkat? Ada rasa khawatir, takut gue nggak bisa adapt atau nggak bisa bergaul di sana, atau gue takut kenapa-kenapa? Itu pernah ada rasa takut itu nggak? Wah, pasti ya gitu. Gini, apa namanya, maybe ya you know me lah ya, maksudnya kan kita pernah kerja bareng, curhat-curhat bareng juga ya, kegalauannya itu sama gitu, kegalauannya itu aduh bisa nggak ya gue fit in gitu, karena gue selalu merasa kayak kurang, apalagi nih kalau dalam segi akademik gitu ya, mungkin yang paling gue concern utama gue pada saat itu segi akademik gitu, karena I graduated itu like 10 years before, gitu kan, udah lulus S1 itu tahun 2009, berangkat itu 2000. Saya baru masuk kuliah. Jadi you know how old I am ya. Jadi 2009, udah 10 tahun nih meninggalkan akademia gitu ya. Walaupun ngajar di sekolah, tapi kan beda kalau kita posisinya jadi mahasiswa ya, belajar lagi gitu. Melakukan rutinitas tuh ya beda lah, murid sama guru tuh beda. Nah itu kekhawatirannya gitu, masalah akademik, bisa nggak ya paham apa itu pertama concernnya juga actionnya mereka gitu, karena kan kita nih get used to, terutama gue lebih sering dan lebih condong ke American English gitu, konten-konten yang dilihat, kemudian material pelajaran juga seperti itu gitu, anak-anak di sekolah juga actionnya mereka lebih American gitu. Jarang banget ada yang British. Itu salah satu concernnya, bisa nggak ya paham gitu. Terus academic writing gitu, itu sangat-sangat menjadi momok gitu. Sampai-sampai gue hampir waktu itu pengen ikut kelas academic writing. Ini jujur aja, walaupun kenapa sih Uni kan guru bahasa Inggris, apalagi sih yang dikhawatirkan. Tapi ya nggak tahu, orangnya emang kayak gitu gitu. Maksudnya ada rasa coba berefleksi gitu. Memang saya guru bahasa Inggris, tapi bukan berarti saya 100% menjamin bahwa saya jago akan nulis artikel atau nulis tugas kayak gitu-gitu. Itu salah satu concern yang apa sih namanya, kekhawatirannya pada saat itu. Itu tadi ngomong-ngomong masalah apa, oh kan gue perempuan gitu ya, gimana sih ada kekhawatiran. Kalau untuk pergaulan sih alhamdulillah nggak ada, apa ya, so far nggak pernah ada concern yang gimana-gimana, like am I gonna be, will I be able to fit in gitu in the community or whatever gitu. Tapi lebih kepada waktu itu kompetensinya untuk bisa melaksanakan rutinitas sebagai mahasiswa lagi setelah 10 tahun meninggalkan akademinya kayak gitu. Jadi lebih ke akademiknya, tapi kalau untuk kayak lebih ke sosialnya itu kayak nggak terlalu concern lah ya. Terus kemarin waktu di sana tinggalnya gimana? Tinggalnya, nah ini juga masalah akomodasi. Akomodasi. Kan kita itu udah dikumpulkan di dalam satu grup keberangkatan gitu ya. Bukan grup angkatan tahun itu gitu, 2018-2019. Masih bareng sama BAF nggak? Bareng. Ininya Betul. juga PPI-nya sih, PPI-nya nggak beda. Oh, udah beda? BAT udah punya sendiri? Bentar, sama-sama PPI BAT and Bristol ya.
Nah terus tinggalnya sama orang ini, teman-teman orang Indonesia, dan itu di akomodasi luar kampus, which is very very cheap and affordable, dan kayaknya nggak ada satu hal pun yang gue sesalin memilih tinggal di akomodasi luar kampus. Jadi berapa jauh dari kampus? Jaraknya sih kalau naik bus itu in total 30 menitan lah ya, 30 menit, 40 menit. Satu kali naik bus atau 2 kali? 2 kali. Transit di mana? Di itu, Berpit. Apa ya, dekat depan Primark itu. Depan Debenhams itu. Apa sih namanya, gue lupa ya. Gue juga lupa, apalagi gue. Berpit, iya di Berpit, di situ. Turun ya udah. Terus dari arah mana? Dari arah mana? Dari arah apa namanya, Fish Ponds area. Itu busnya nomor berapa? Busnya nomor 48, 48A, 49. Oke, baik. Gue Ya, sudah 25. mulai lupa, guys. Oke, dari Kayak sana. gitu. Terus berarti tinggal di rumah, itu di rumah atau flat? Rumah. Jadi pada saat itu kan lagi nyari-nyari nih. Nah, itu kan dari satu grup. Di grup-grup itu kebetulan teman-temannya udah pada dapet. Ada yang memutuskan dapat apa di dekat kampus, ada yang memang dikelola sama agensi gitu, cuman kayak mahal gitu loh. Waktu itu mahal banget, dan kayaknya gue ngitung-ngitung, waduh kayaknya kok ini nggak kejangkau gitu. Berapa ya? Itu temen ada yang sampai, ada yang 750 berdua tapi. Nah, sementara concernnya gue waktu itu, kayaknya gue nggak bisa kalau sekamar berdua, karena I think ya privacy itu nomor satu gitu. Kayaknya gimana ya, belum kenal sama teman itu, kan kita sama-sama baru kenal ya di grup itu gitu kan. Jadi kayaknya ya udah aku nyarinya yang pribadi gitu. Nah, kalau pribadi sendiri itu mahal kan, mahal banget gitu. Akhirnya ya udah memutuskan ngobrol-ngobrol ditawarin sama salah satu mahasiswa di situ, mahasiswa PhD, Karirin. Sempat kenal nggak? Enggak. Nggak kenal. Nah, itu ditawarin, ini ada kamar kosong satu. Ya udah di situ, itu murah banget. Berapa tuh? Cuman 375 udah all bills, udah semualah, kamar sendiri, bills udah included. Itu gitu. tinggalnya sama mahasiswa PhD itu, si Mbak Ririn itu? Berempat. Sama siapa lagi? Ada berempat, ada Mbak Ririn, ada Taurista. Itu mahasiswa lama, mahasiswa baru? Mahasiswa lama itu Karirin sama Rista. Nah, yang baru itu aku sama satunya Nurul, ada teman satu angkatan. Oh, berarti ada empat kamar. Si Mbak Ririn itu sama keluarga? Enggak, sendiri-sendiri juga. Jadi ada 4 kamar. Luar biasa ya, cuma 300. 375. 375. Dulu gue itu 500. 500 ya, 500. 115 per week. Jadi gue bayar per 5 week. Ya segituan lah, tapi ya untungnya ya di city center cuma butuh nanjak doang tuh, nanjak Park Street, menyebalkan ya. Jadi jadi tinggal udah. Terus kalau untuk pas selama di sana, kesan dan gimana ya, penilaian atau generalisasi terhadap masyarakat UK khususnya Bristol gimana? Asik. Mereka nggak judgmental, itu aja, nggak judgmental. Itu kenapa ya? Lagi-lagi merasa lebih diterima gitu. Bukan berarti nih gue nggak diterima nih di masyarakat di sini, enggak. Maksudnya gini, itu sesederhana kita berpendapat seperti apa, mereka menghargai sekali gitu. Terus preferences kita dalam hal berpakaian, dalam hal beribadah bahkan gitu ya, mereka tuh sama sekali nggak ngejudge gitu. Itu yang sangat-sangat gue rasakan sih di situ di UK. Terus juga ada pengalaman yang paling ini nggak? Ada pengalaman kayak yang paling banget kayak menyentuh. Oh ternyata mereka baik banget ya. Oh ternyata mereka ini ada nggak? Apa ya? Banyak sih. Salah satunya gini, beribadah, urusan beribadah gitu ya. Kan di situ kelas padat. Itu, nah kalau udah summer, kalau udah winter itu kan zuhur sama asar tuh bedanya cuma sejam ya. Bisa beda sejam, dan itu gue udah kalut banget, gimana nih masih kuliah, kelas masih berjalan, itu mulai jam 1. Mulai jam berapa ya? Kelas tuh ada jam 11 sampai dari jam 11 terus lanjut lagi jam 2 gitu ya. Pokoknya zuhur sama asar tuh nggak keburu gitu. Jam 2 udah asar kan? Jam 2 tuh udah asar gitu, gila. Ini kelas masih berjalan. Nah, itu terus permisi sama dosennya, terus keluar. Kan nggak ada musola ya di kampus kita, di gedung kampus kita nggak ada musola. Jauh, kalau mau ke playroom-nya jauh banget playroom-nya. Benar gitu.
Nah itu, dan biasanya kan gue nyari-nyari kelas kosong Buat sholat. buat sholat gitu, kelas penuh semuanya karena itu emang hari Kayak peak day-nya gitu ya? benar. Ada satu mbak-mbak di kantor admin itu kan, terus dia nanyain kenapa kamu nyari apa gitu, oh, ada yang bisa dibantu nggak gitu, ini saya mau sholat, saya lagi ini. Itu dia keluar dong dari ruangan dia sama temannya, bisa nggak, udah pakai ruangan ini, berapa lama gitu, nggak lama kok, cuma 10 menit gitu kan sholat gitu. Dia keluar dong sama teman-temannya gitu, apa namanya, silahkan masuk gitu, kamu arah matahari ini ya, matahari terbenam ya gitu, iya gitu, iya sebelah sini, iya saya tahu kiblatnya gitu. Pokoknya itu salah satu sih apa, tersentuh banget gitu, mereka tuh kayak Luar biasa ya. gitu. Aku dengar kayak I'm very touched with that gitu. Iya, apalagi tuh masalah apa, beribadah gitu, kita kan ya minoritas di situ, tapi mereka sangat-sangat mengerti gitu. Keluar dari ruangannya bersama teman-temannya dan mempersilahkan gue masuk untuk sholat gitu, kayak gitu. Tapi luar biasa ya guys, maksudnya gue aja yang dengerin merinding nih. Jadi kayak maksudnya it's apa namanya, nggak banyak loh dari mereka yang menganggap kayak apa namanya, ditambah lagi jadi mungkin kalau pengalaman gue ke situ ya, maksudnya kalau gue dulu kan pas gue di sana itu pas lagi bom Paris. Oh, oke. Ya, dan gue sama Mimi itu pas lagi nginep dulu, kita di Bristol tuh punya mabes, tahu nggak mabes ya? Pada tunjuknya, ini dulu mabes PPI gitu. Tuh? Di mana? Pokoknya nggak jauh-jauh dari Cabot Circus kok, dekat-dekat situ lah pokoknya. Iya. Ya, Kayaknya jadi- pernah ada yang cerita jadi di rumahnya di- Pak Iwan apa rumahnya Pak siapa gitu. Nah, jadi di situ dulu kita punya, di situ ada housing gitu, tapi dia bekas church gitu. Nah, di situ dulu tuh mabesnya PPI Bristol dan Bath. Nah, pada saat itu dari situ, malam itu kan bom Paris dan segala apa namanya, yang ditembak-tembakin itu kan, yang di itu. Besok pagi kita masih pada di situ semua. Besok paginya Mimi itu mau pulang ke akomodasi. Ternyata di bus, kayak dia mau dari jalan dari Mabes mau ke halte bus itu, dia kayak diikutin banyak orang gitu, kayak banyak banget. Karena Gitu. dia pakai Iya, karena dia pakai hijab. Karena apa namanya, stereotipnya atau yang media blow up itu adalah si Muslim itu kan gitu. Terus Muslim yang ngelakuin, hingga akhirnya dia masuk bus, dapat masuk bus. Pas di bus itu kayak semua orang juga kayak ngeliatin dia gitu. Sampai akhirnya ada bayi nangis. Ada bayi nangis nggak berhenti gitu ya. Ada bayi nangis nggak berhenti. Terus emaknya itu kayak mencoba untuk apa namanya, diemin dia, tantrum, tapi dia nggak mau diam. Sama si Mimi dimainin, kayak peekaboo, ketawa dong. Ketawa, diem nangisnya, ketawa dan segala macam, sama orang satu bus itu ditepuk tanganin. Wow. Tepuk tangan gitu-gitu, terus akhirnya ada satu orang teriak dari belakang, hey I know you're not the one who did that in Paris, dia bilang gitu. Wah, gila. I know you're Muslim and your religion apa namanya teaches something good, not like ya gitu. Jadi ya gue bersyukur banget kayak di Bristol itu nggak terlalu konservatif ya, maksudnya bener-bener yang udah open minded banget gitu tentang, maksudnya nggak begitu Islamofobia gitu. Enggak sih kayaknya. Terus pas setelah itu juga pas zaman gue itu ada deklarasi gitu, kayak sekitar semacam deklarasi itu di masjid, gue lupa masjid mana, nggak jauh dari kampus, pokoknya ada masjid. Kita di dalam itu ini yang jaga orang-orang sekitar. Yang jaga di depan tuh orang-orang apa namanya, orang-orang masyarakat sekitar, orang local people. Orang non-muslim gitu, orang lokal, dan mereka yang jaga kalau ya it's not Muslims gitu, it's not Muslims doing that, dan kita it's solidarity act gitu. Jadi ya gitu guys, bener-bener ya banyak banget sih, maksudnya hal-hal yang kita kayak di luar dugaan gitu ya. Tapi gini deh, selain itu kayak perspektif Uni sama orang-orang Barat berubah nggak sih ketika dari sebelumnya di sini yang cuma dengar orang Barat tuh gini, ketika di sana ternyata gini, itu berubah nggak? Berubah banget. Jadi gini, salah satu hal yang I really keep in mind itu dan yang menjadi pelajaran banget bahwa ini masalah gender gitu ya. Di sini kan itu sangat sensitif ya, kita paham gitu. Memang apa namanya seperti LGBT dan segala macam itu kan sangat sensitif, dan memang bahkan bisa dikatakan tidak begitu diterima ya di Indonesia sendiri gitu. Nah, di sana gitu karena kita berdampingan dengan mereka gitu,
em, satu hal yang itu tadi kayaknya tuh media yang ngeracunin pemikiran begini begitu ya, sebenarnya ya mereka ya seperti biasa aja, seperti kita juga gitu. Dan satu hal lagi gitu, it doesn't define their sexual orientation, doesn't define their capacity, their quality gitu ya, doesn't make them less quality dan kita yang mungkin straight kayak gitu. Itu satu hal yang bahkan secara manner mungkin mereka lebih behave ya. iya gitu. Terus juga penampilan, lagi-lagi nih penampilan, karena concern sekali karena gini. Jadi di sana gitu ya. Kalau di sini kan dulu pemikirannya, gue tuh termasuk salah satu yang agak kolot nih. Maksudnya kolot tuh gini, oh kalau umpamanya di sekolah ya berpakaian, kalau guru tuh ya rapi gitu ya. Formal, pakai kemeja, gitu, celana bahan. kemeja ya pakai blazer atau nggak blazer tapi pakai outer yang gimana gitu. Nggak Blus, selengean gitu, nggak yang tatoan. Contohnya nih masalah tato nih salah satu nih, kayaknya dulu ya sebelum gue merasakan sendiri gitu ya, kayaknya melihat rekan guru yang ada tato tuh, apalagi Jahat. yang memang showcase gitu ya, kayaknya Berandal. kurang pantas gitu Pantas ya, gimana gitu. Tapi begitu sampai di situ gitu, itu membuka mata sekali bahwa kenapa sih gue pernah berpikiran seperti itu gitu. Apa itu kan cuman apa sih Soalnya gitu. picture. Iya, it's just a Posted picture. It doesn't tidak membuat mereka kemudian nggak bagus ngajarnya atau apa gitu. Bahkan dosen-dosen sendiri pun ya ada yang memiliki sexual orientation yang berbeda gitu. Kemudian juga gaya berpakaiannya ada yang ini, salah satu dosen tuh gue lupa dia dosen mana, itu kayak gypsy gitu. Pakai tindiknya tuh segede apa gitu, kayak kalung sapi gitu di sini gitu, rambutnya heavy dreadlocks warna-warni gitu. Pakaiannya tuh kayak boho-boho gitu ya. Tapi dosen dokter gitu, dan dia udah menerbitkan banyak sekali artikel gitu. Jadi itu salah satu yang eye opening sekali pengalamannya di situ. Mungkin kayak gini nggak sih? Mungkin karena kita di Indonesia udah dicap, udah di label ya sama media, sama kayak misalnya gini. Sekarang kalau misalnya ada maling tertangkap, gitu kan? Maling tertangkap, terus kemudian pas di penjara atau pas di kantor polisi, terus kemudian kayak di patroli gitu, pasti dilihat tatonya banyak gitu kan, abis minum-minuman gitu kan, apalagi tindiknya banyak. Jadi karena mungkin media itu yang bener-bener bahwa merusak ya yang banget ya. punya tato, yang minum-minum itu ya pasti orang jahat. Sedangkan orang-orang baik yang bertato, yang bertindik jarang diekspos, bener nggak sih? Jadi kayak kita bener-bener kayak associate-nya ke yang jelek-jelek, bukan yang jahat gitu, bukan yang baiknya gitu nggak sih? Nah, berarti kalau bisa gue tanya nih, apakah pernah ada di UK adalah kado terindah dari Tuhan? Wah, banget Bang. Salah satu kado terindah sih, bener-bener bahkan itu nggak pernah kebayang sebelumnya gitu. Kok begitu menginjakan kaki nih di UK itu nangis kejer gitu, ya Allah ini is it real gitu. Bahkan nyampe di UK tuh kita kan pagi, itu kan udah mulai agak chill gitu cuacanya karena September kan udah mau akhir autumn ya. Nyampe di sana kan airportnya itu ngelewatin perkebunan, banyak sapi-sapi, banyak domba-domba. Ih, ya Allah ini kayak di film gitu, ya ampun. Terus bener nggak sih? Terus kan pas ngomongnya itu mulutnya kan berasap gitu ya. Ya Allah, saya sereceh itu banget. Kan kita nonton film Hollywood gitu. Kalau ngomong kok berasap gitu. Kok berasap sih gue? Lihat deh kayak gitu. Coba kamu ngomong gitu kan. Itu sereceh itu gitu. Dan malamnya, nah itu juga kejadian tuh lucu. Gue nyampe di UK itu kopernya nggak ada. Pakai apa, KLM? Pakai KLM. Oh iya, kalau gue sih jadi stranded somewhere di Amsterdam gitu katanya kan. sama nasibnya berarti. Iya. Aku juga pas nyampe jeng. Sorry, your luggage are still in Amsterdam. KLM masih kayak gitu.
Oh gitu. Jadi kayak aku baru dapat koper itu 2 hari setelahnya. Kalau aku tuh 4 hari setelahnya. Lama ya? Dan dalam keadaan udah jebol tuh rodanya gitu sama Oh dirusak? pegangannya. Apa rusak atau rusak? Rusak bawah. Bukan dirusak? Bukan dirusak, kayaknya karena bongkar, Ditimpa-timpa ya? dilempar-lempar gitu. Udah, tapi gue klaim dikembaliin duitnya gitu sama KLM-nya. Ya gitu, itu malamnya nyampe di sana tuh nangis kejur, ya Allah, nggak nyangka gitu. Aduh, kok bisa sih, ini bener nggak sih gue ada di UK gitu. Yang kayaknya tuh, aduh kalau mengingat sejarah hidup ya, kayaknya tuh almost impossible gitu. Iya, iya. Bisa menginjakan kaki di negara Eropa tuh ya kayak gitu sih salah satunya. Okay, everyone, open your mind. Okay, everyone, open your mind. Oke, kan berarti kalau boleh dikatakan Uni dibanding teman-teman yang lain tadi kan udah yang lebih berumur ya dari mereka gitu. Udah tua. Iya gitu. udah, ya nggak ya. Gue sih pengen ngomong kayak gitu tapi saya begitu sangat frontal ya. Ya mungkin Uni, Iya. ya mungkin Uni lebih berumur dibanding yang lain. Maksudnya untuk mahasiswa S2 ya, kalau mungkin S3 mungkin masih banyak yang seumuran Uni gitu. Tapi kalau untuk ngambil S2 kayaknya memang lebih Iya, Iya, telat. telat. Bisa dibilang telat sih umur segue. Iya. Gue kan 32 tahun pas ngambil S2. Sekarang? Sekarang 33 tahun. baik. So what made you decide to Itu ya. S2? Kenapa ya pada saat itu? Kenapa mau S2? Padahal udah telat gitu maksud gue. Nah, Maksudnya Iya. kan, I mean not all people kayak still have that kind of Courage gitu. courage sama willingness untuk apa namanya develop their self itu kan. Maksudnya masih banyak yang mereka ya udah gue udah tua gitu kan, gue udah ini, ya udah gue tekunin aja gue ngajar gitu kan, dapat gaji, ya udah hidup gitu kan. So what made you apa ya? think differently or act differently? Ini apa? Gue demen nih pertanyaannya karena gini, waktu itu di satu malam yang dingin kita pada mabok tugas nih sama teman-teman gitu ya. Kok susah banget yang ngerti ini nih maksudnya apa ya? Problematize nih apa ya, diapain gitu. Karena kan aku pernah dapat tugas tuh sebelumnya diminta lebih kritis gitu, memaparkan isunya tuh lebih kritis, jangan hanya describe tapi problematize gitu. Terus discuss sama teman gitu. Oh, kenapa ya gue ngambil S2 ya? Itu di saat-saat itu memang kayak udah berada yang kayak merasa sulit banget S2 itu beneran deh. Ya Allah sulit banget nih gue. Apalagi di luar negeri ya? Aduh gue nggak ngerti gimana ya, terminologinya susah gitu, nggak paham sama konsep ini apa maksudnya gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol, iya ya kak. Gue sih nggak habis pikir kak, kenapa sih lu mau ngambil S2, lu udah nikah, kerjaan udah settle gitu, penghasilan udah lumayan gitu. Terus apalagi yang dicari gitu, kenapa? Dan lu udah meninggalkan kampus tuh udah 10 tahun, ini bukan sesuatu yang mudah, gue aja nih gitu kan, ini nih sulit, kenapa kak? Kenapa ya? Terus kalau diingat-ingat lagi, ya kenapa ya salah satunya, ngeliat pada saat itu ya Udah, sebelum dijawab, because kalau aku ada di posisi Uni, mungkin aku nggak akan ngelakuin hal yang sama gitu. Maksudnya aku, I did my master just right kayak 1 year break doang. A year break itu cuman gue pakai untuk kerja. Tapi kerja pun itu bukan bener-bener bukan gue kerja, kayak ngisi waktu untuk gue nyiapin berangkat S2 gitu. So kayak kalau if I were you gitu, gue kayak probably gue nggak akan ngelakuin itu gitu. Maksudnya gue udah 10 tahun loh bedanya gitu kan, udah 10 tahun gue udah maksudnya secara experience udah banyak gitu kan, secara pengalaman ngajar udah banyak, secara apalagi ngehandle anak-anak ngajar itu kayaknya udah biasa banget, bikin assessment, bikin apa tuh kayaknya udah ini banget. So why gitu, kayak gue masih penasaran banget sih gitu, kayak you're very motivating menurut gue sih, kayak udah maksudnya benar-benar nunjukin kalau menuntut ilmu itu benar-benar gak kenal umur gitu. Iya, itu pada saat itu kan ya kita kan terjebak di rutinitas pekerjaan gitu. Nah, ini mungkin agak sedikit panjang nih ceritanya, dirunut dulu sedikit dari Pekanbaru gitu. Di Pekanbaru juga waktu itu ya walaupun berada di sekolah nasional plus yang ya dibandingkan sekolah-sekolah di Jakarta masih jauh lebih kecil lah kami gitu. Tapi secara karir alhamdulillah cukup baik gitu, dan seneng di situ. I felt like I was growing gitu kan. Punya manajer yang juga sangat baik yang selalu ngajarin gitu. Nah, terus menikah. Kemudian menikah kita jarak jauh dulu nih sebentar gitu, karena suami kan di Jakarta. Selalu pikiran itu, aduh
I was never going to move to Jakarta pokoknya, enggak. Karena dalam pikiran tuh kayaknya Jakarta bukan tempat gue deh gitu. It's like a jungle yang penuh dengan ketidakpastian. Gue sih mikirnya kayaknya dulu gitu kan. Takut gitu mencoba hal baru gitu. Nah, tapi begitu akhirnya memutuskan ya hijrah ke Jakarta gitu. Ternyata tuh itu ya hijrah tuh memang membuka banyak peluang, memberikan banyak pengajaran gitu ya. Sesederhana ya pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta hal yang dulu nggak pernah terfikirkan sebenarnya. Jadi terpikir bener ya? Terfikirkan Bal, bener. Jadi contohnya gini, ada salah satu senior di kampus dulu. Dia tuh sangat-sangat motivating lah. Dia sekarang itu salah satu interpreter yang memang udah jam kerja udah tinggi banget gitu. Dan kayaknya tuh dulu waktu di kampus tuh susah banget gitu ya kayak dia tuh apalah aku sebagaikan pungguk merindukan bulan gitu. Karena dia orangnya sangat cukup terkenal lah gitu, pinter, cantik, karirnya bagus gitu. Nyampe di Jakarta nggak pernah terpikirkan dia ajak gitu kan. Jadi nggak sempat ngerasain nganggur waktu nyampe di Jakarta. Diajak kerja sama dia. Nggak pernah nih memikirkan bahwa akan jadi interpreter dulu karena kan kayaknya ngomong di depan walaupun cuma consecutive interpreting gitu ya, tapi challenge-nya beda gitu. Alhamdulillah pernah ngerasain, oh gini loh ya ternyata beda gitu. Di Jakarta tuh orang tuh nilai lu tuh lebih dari teman-teman ya, setidaknya ruang lingkup gue gitu lebih menilai lu tuh lebih dari kualitasnya gitu. Dibandingkan dulu mungkin pada saat mungkin nggak tahu gue, kalau gue nggak mengeneralisasi kota gue gitu kan baru gitu, tapi setidaknya di lingkungan itu pada saat itu kok gue ya itulah kok orang tuh nggak ngelihat kualitas kita, tapi ngelihat kita itu dekatnya sama siapa, kayak gitu-gitu loh intinya. Nah terus sampai di Jakarta gitu ya, kerja, masuk ke suatu sekolah, bisa dikatakan sekolah internasional ya sekolah kita itu gitu. Walaupun memang nggak tahu nih, kurang ownernya sendiri mungkin pada saat itu nggak bilang itu sekolah internasional gitu. Lebih kayak kurang brandingnya aja sih. Iya. Nah di situ banyak juga pelajaran yang didapat gitu kan. Senang di situ sama lingkungannya gitu, apa yang didapatin, ilmu baru semuanya. Tapi ya itu tadi 3 tahun terjebak di rutinitas yang sama gitu ya, ngelihat teman-teman pada sebenarnya yang dilihat ya kita manusia ya gitu, wajar kalau ya enak ya kayaknya di luar negeri gitu, sesederhana itu gitu kan, kayaknya enak ya, apaan netizen mah taunya enak-enak doang karena kita posting-posting jalan-jalan mulu, di balik itu banyak esai, banyak tugas yang menanti kayak gitu. Nah, ngobrol-ngobrol, ngeliat teman, nah terus ketemu elu kan, nah ketemu dia nih, dia masuk, terus ngobrol, sebelumnya gue udah sempet apa sih LPDP itu, denger-denger, nah Tantri, teman kita kayak Tantri, dia ngelamar juga, apa sih Tan, itu LPDP gitu, oh ini loh mbak, gini, terus tanya sama teman-teman, termotivasi nih gitu ya, wah ngeliat satu teman ngedaftar, kayaknya gue juga pengen deh ngeliat lagi teman, terus nggak sebelumnya tuh kayak mau nyari info tuh males gitu, apa sih itu ngebaca tuh males gitu, ketemu lu kan, oh dia ini alumni LPDP baru pulang dari University of Bristol, nah ada sejarahnya juga tuh kenapa masuk Bristol sebenarnya gitu. So that would be my next question, why Bristol basically? Jadi nah ketemu lu gitu kan, gimana sih Bal, kan sempat ngobrol-ngobrol gimana sih tesnya seperti apa. Nah gue mulai refleksi lagi nih, duh mampu nggak ya gue ya, ini ngelihat anak-anak tuh kayaknya ya anak-anak muda lah ya, kayaknya yang seumuran, karena kan batas akhir kan 35 tahun ya kalau nggak salah si persyaratannya gitu. Tapi ya udah coba deh gitu. Nah kenapa Bristol, pada saat itu tuh udah keterima di 3 sebenarnya, udah dapat apa namanya tuh Leeds. Enggak, surat apa itu namanya, LOE gitu. Itu di Glasgow, di Manchester sama di Bristol gitu. Nah galau nih, ini waktu itu Glasgow tuh berat banget karena Tantri di situ, orangnya tuh suka ngikut gitu loh gitu. Oh Tantri di Glasgow kayak enak ya Tan, di situ ya Tan. Tapi ngebanding-bandingin lagi kayaknya kurikulumnya kayaknya nggak cocok gitu sama yang gue pengen gitu. Nah terus tanya-tanya malu kan, gimana sih Bal belajarnya di situ? Oh ada belajar ini, ada belajar ini, seru loh gini. Gue ingat banget lo cerita tentang globalization and politics of English gitu kan, seru loh belajar ini juga. Wah ya udah akhirnya terus juga memikirkan bahwa
Bristol kan cuma 2 jam dari London. In case kita ada apa-apa, keperluan ke kedutaan atau apa, itu lebih dekat gitu. Jadi terus ngelihat, sebenarnya kalau ngebandingin living cost, Bristol kan jauh lebih mahal daripada Manchester dan Glasgow gitu. Ya, betul. Bristol Gitu. tuh mahal. Mahal banget itu. Tapi ya udah, akhirnya kan ngobrol-ngobrol gimana sih Bal di sana, dapat insight juga dari lu, terus dari browsing juga, ya udah akhirnya ke Bristol. So, did you go to Bristol because of me? Well, kind of, Okay. ya. Oke, jadi gue gak perlu tanya itu lagi, guys. Karena udah ada karena ada udah mendapatkan wejangan dari yang sudah pernah ke sana gitu. Kalau gue dulu sih sebenarnya gue nggak tahu Bristol. Kalau sejarah gue cara nyari kampus itu sebenarnya yang gue tahu kan pasti kalau di UK Oxford gitu kan, Manchester, Liverpool karena bola gitu kan, London udah pasti gitu. Terus gue mencari dulu gue kayak mau daftar kampus mana, yaudah gue cuma coba search TESOL UK, Master TESOL UK, terus kayak muncul pertama tuh Bristol gitu kan, terus lihat kotanya bagus, terus waktu itu tuh, kan aku pergi 2015 ya, 2015 itu Bristol kan menang Euro Green Capital City itu kan, kayak kayaknya ini, kok gue bayangin kayak di Bogor, sejuk gitu kan, Bogornya UK gitu, masih ada country side-nya gitu kan, terus apalagi ya, terus gue lihat juga kotanya kayaknya seru banget, bagus gitu, terus kotanya juga nggak jauh dari London. Gue nggak mau di London, tapi gue juga nggak mau jauh-jauh dari London gitu. Terus gue mau cari yang PPI-nya sedikit orang Indonesianya. Karena gue nggak mau yang deket sama banyak orang Indonesianya. Karena kalau udah kayak di London, udah kayak di Manchester, itu kan udah banyak banget. Jadi kan pasti udah kayak ya karena udah terlalu banyak, jadi kayak kurang deket, pasti kurang solidnya kurang gitu menurut gue ya. Ya gue nggak tahu aslinya gimana, tapi kalau yang gue observasi seperti itu gitu. Bahkan masih ada yang nggak tahu kalau dia kalau dia kuliah di sini dari Indonesia gitu. Tapi kalau di Bristol kan tahu semua, ya kan? Dan tahu semua dan ya segitu aja, cuma paling 20, 25 orang, 30 orang gitu maksimal. Jadi kenal semua dan itu sih yang kenapa gue ke situ dan ngeliat juga kurikulumnya kan. Jadi kalau di FYI aja, jadi kalau di UK itu walaupun jurusannya sama, beda kampus, beda course. Beda course dan beda beda disiplin. nature dari kurikulumnya sendiri gitu. Jadi Uni kemarin ngambil apa? TESOL. Jadi kalau kalian belum tahu TESOL itu apa? Teaching English to Speakers of Other Languages. Jadi sebenarnya cuma apa sih kalau gampangnya bahasa Indonesia itu pendidikan bahasa Inggris cuma gitu doang gitu. Pendidikan bahasa Inggris S2 gitu doang. Cuma kalau di luar negeri tuh banyak istilahnya ya. Ada yang dia ke TEFL, ada yang TEFL, ada yang TESOL, ada yang apa itu namanya? Banyak juga yang applied linguistic kan. Tapi kalau applied linguistic ya teaching is part of that. Teaching is part of that, tapi nggak yang full educational gitu kan. Tapi kalau TESOL tuh lebih ke fokus ke situ. Kayak gitu. Baik, terus selama kuliah gimana pengalamannya? Susah nggak? Susah. Susah guys. Susah di apanya dulu tuh? Susah di pelajarannya atau gaya belajarnya, gaya mengajarnya, atau tugas-tugasnya atau apa nih? Dibilang, tapi ini bukan maksudnya susah-susah gitu, enggak. Ya susah, ditanya susah enggak? Ya susah. Challenging, nah benar. Kata yang tepat tuh mungkin challenging ya, enggak yang difficult, yang enggak. Challenging sih, bahwa itu kayak menyobek-nyobek kita tuh kayak, ini kayak apa? Filosofi elang ya katanya, kalau dia mau supaya dia bisa terbang lebih tinggi tuh dia harus menyobek-nyobek badannya dulu biar tumbuh bulu-bulu baru katanya gitu. Nah, anyways, challenging. Baru tahu gue filosofi itu. Gue juga dengar dari siapa ya gitu. Nah, jadi challenging sih. Challengingnya dalam artian reading. Itu readingnya banyak banget gitu. Dan kita tuh harus ngambil gist-nya itu kan untuk bisa. Nah, itu tuh yang pengalaman dulu tuh kayaknya, nah ini bukan maksud menyalahkan, tapi memang pengalaman belajar yang diterima dulu pada saat S1 tidak mengajarkan bagaimana berpikir kritis gitu, tidak mendapatkan pengalaman bagaimana berpikir kritis, bagaimana mendebat, bagaimana men-challenge, bagaimana problematize gitu. Kita hanya describe, habis itu copy paste, ini jujur aja ya gitu ya, ngebaca copy paste, paraphrase paste, copy paste gitu. Tapi paraphrase masih bersyukur ya di paraphrase. Masih bersyukur gitu. Daripada ini copy paste beneran. Ini belak-belakan aja gitu. S1 tuh juga
kayaknya ya itu tadi lebih ke teacher centered gitu. Kita cuma nerima. Nah kalau di sini memang student led banget gitu kan. Memang si tutornya memang literally ya facilitate kita gitu. Cuman sebagai facilitator gitu, nggak yang semuanya itu berasal dari dia, enggak gitu. Nah sulitnya itu ya itu tadi karena nggak terbiasa dengan, walaupun nih pengalaman mengajar itu tadi kan perspektifnya sebagai guru kita kan tinggal nyuruh doang, coba kamu tulis ini gitu kan, ayo bikin tugas ini gitu. Terus tapi begitu kita yang melakukannya sendiri ternyata itu berat. Nah, itu juga ya Allah, nih apa hukuman ya, apa gue dosa sama murid-murid gue ya, betul. Gue kadang mikir kan ya Allah nih dosa nih gue sama murid-murid gue ngasih tugas susah-susah gitu. Tapi seru sih. Di balik itu semua kalau dibilang pengen ngulang nggak? Pengen gitu. Sulit gitu, tapi pengen ngulang, pengen gitu. Jadi part tersulitnya adalah mungkin habit untuk belajar, learning habitnya gitu. Itu yang pada saat ya pembelajaran lah. Now that I know gitu kan bahwa apa sih yang harus disiapin kalau kita mau kuliah keluar itu, yaitu baca, nulis, itu memang udah kayak makanan sehari-hari gitu. Bahkan itu tadi salah satu komplimen yang membuat gue sangat termotivasi pada saat itu memang pernah mencapai titik sangat serendah-rendahnya, kayak ngerasa paling sebego-begonya di kelas gitu ya, nggak ngerti ini tentang apa sih. Itu mata kuliah pedagogy PCT, pedagogy and curriculum in TESOL gitu kan. Itu nilai ya pas-pasan lah ya pada saat siapa dosennya? Matt Kizirski. Dulu gue tali ya. Terus. Nah itu kok nggak ngerti ya tentang apa gitu. Nah, tapi terus ada salah satu teman, dia memang dia orang Amerika tapi udah lama di UK gitu ya, udah jadi British citizen juga, bilang bahwa Hesti, kamu jangan gitu. Banyak loh yang saya kagumi dari kamu, salah satunya apa? Kamu itu non-native English speaker gitu. Tapi you came a long way gitu ya, dari your country gitu ya ke sini, terus ngambil pelajaran teaching English lagi gitu sama dibandingkan saya. Jadi saya ini apa katanya gitu. Jadi ayo semangat lagi bahwa kamu datang ke sini jauh dan ini bukan bahasa kamu, ya wajar kamu mengalami kesulitan. Saya aja yang ini bahasa ibu saya mengalami kesulitan gitu, apalagi kamu gitu. Jadi kayak gitu, oh iya juga ya, yaudah semangat tadi kayak gitu. Gitu sih. Luar biasa. Jadi emang itu ya kebiasaan habit belajar itu yang mungkin kita sangat ini banget sih, kayak kalau dulu baca itu kalau nggak dipaksa nggak baca nggak sih? Bener. Gitu kan? Maksudnya baca pun paling kayak cuma sekedarnya aja. Baca hanya untuk mengerjakan tugas gitu. Sekarang kan kalau sekarang kan kalau nggak tuh masih pakai Blackboard nggak? Masih pakai Blackboard kan. Jadi kalau di Blackboard itu ya kayak apa sih, kayak e-learningnya gitu guys, kayak Google Classroom gitu kan. Jadi kalau situ setiap besok mau kelas itu udah disediain reading wajibnya ada berapa, gitu kan, reading optionalnya ada, jadi ada bukunya, ada artikel, nanti ada artikel wajib, nanti baru ada artikel opsional gitu yang untuk tambahan gitu. Bayangin jadi setiap mau satu kelas aja itu bisa 2-3 bacaan harus beres, kalau enggak ya siap-siap melongo pas diskusi. Bener kan? Bener melongo kan kalau nggak baca. Dan itu malu rasanya kan, malu kayak ditanya nggak ada yang jawab. Nah itu juga nih, jadi di satu kelas itu kami cewek semua, ada hampir 35 orang kayaknya. Itu cewek semua dan rata-rata tuh mayoritas kan teman-teman yang dari China. Gitu. Itu yang Indonesia 3, Kazakhstan 2, Serbia 1, Amerika 1, UK 1 gitu ya. Nah, jadi yang jawab tuh bener-bener ya itu nggak ada yang jawab nih. Kan kita nggak enak ya sama dosennya, nggak ada yang jawab nih, kayaknya kita lagi angkat tangan lagi, kayak gitu. Nah itu juga salah satu pengalaman nih, karena gue termasuk orang yang memang CCTV doang kalau diskusi, bukan kalau rapat, kalau apa tuh cuma ngeliat doang gitu. Tapi di situ tuh kayak, wah ternyata nggak ada salahnya ya kita berusaha menyuarakan, belajar lebih percaya diri, itu motivasi dan percaya diri itu lebih terangkat beneran. Jadi itu salah satu yang gue syukuri bahwa gue nggak terlalu negatif lagi sama diri gue gitu, bahwa oh ternyata kalau dicoba tuh bisa gitu sebenarnya gitu, kayak gitu. Berarti memang luar biasa banget ya ketika kita ngelihat lingkungan kita tuh benar-benar mempengaruhi kita ya, maksudnya ketika kita ngelihat orang-orang di kelas yang pada mau aktif, jadi kita kayak terpacu juga, gue harus aktif juga nih ya gitu. Tapi kan again, aktif
without something inside, Iya. itu juga nggak bisa kan. Itu juga nggak bisa sih. Berarti emang benar-benar harus ready kita. Jadi, nah itu juga mungkin yang, jadi gue dulu gini, kan gue pas gue S1, itu kan gue di Sampurna University kan. Nah Sampurna University itu bener-bener, jadi selama gue pelajaran itu, selama gue mengajar itu bener-bener dicuci otaknya dengan yang namanya student centered, teacher as facilitator, active learning. Jadi active learning yang digaungkan di kampus gue itu adalah gimana caranya membuat murid bekerja, gerak sana sini, jalan sana sini, activity gitu, bukan duduk aja gitu. Tapi hingga akhirnya tiba-tiba ada dosen gua yang lumayan cukup udah berumur, S2-nya, dia sekolah di Southern Illinois University di Carbondale sana di Chicago. Nah itu dia bilang, "Hi guys, active learning is not making your student move. Active learning is how your brain moves." To get them thinking. Gini. Jadi gue kayak jadi ketika gue pas dulu gue kuliah juga dan dari cerita Uni juga gitu, itu gue langsung ngebayangin bener loh apa yang dikatain sama dosen gue dulu. Jadi kalau active learning itu is not only you move around gitu kan, tapi lebih ke gimana caranya you're active in the brain gitu, you active in responding the question, in discussion, participating gitu. Jadi bener-bener harus banyak sih yang perlu kita revolusi ya, revolusi di dunia pendidikan kita gitu, bahwasanya nggak bisa loh kita terus-terusan pasif di kelas gitu, terus kemudian menggaungkan student center, active learning, tapi yang aktif badannya, yang aktif move-nya, tapi ininya nggak. Benar sekali. Jadi bahkan sampai sebelumnya pemahaman gue itu bahwa dulunya tuh active learning tuh ya udah student tuh harus gerak gitu. Gerak apa? Diskusi hanya sekedar ngobrol, berdiskusi, tapi apa sih yang mereka diskusikan? Quality discussion apa enggak gitu. Jangan hanya nanya pertanyaan yang di surface level aja, yang beginner level kayak seperti WH question, tapi pertanyaan apa sih yang mereka gunakan? Nah kayak gitu sih. Jadi memang pemahaman terhadap active learning itu sendiri juga pada saat sampai di sana itu memang berubah sekali gitu, bahwa yang diactivate itu ya pikirannya, thinkingnya memang benar-benar harus critical thinking gitu. Karena ya itu tadi kan gue cerita esai gue yang cuman yang bersifatnya deskriptif itu nilainya ya sangat-sangat pas-pasan gitu kan. Komennya itu harus problematize gitu. Ya udah, kamu umpamanya gini, dikasih topik A gitu. Ya awalnya kan belajar gitu, gimana ya caranya? Ya udah present kita kan cenderung untuk presentasi. Ini loh, data menyebutkan ini, research ini. Terus so what gitu. Nah, so what-nya itu yang apa? Terus mau apa kamu dengan data yang kamu sajikan gitu. So what-nya itu sih. So what-nya itu gitu. Oke, jadi ngomongin masalah essay dan nilai. Nilai terjelek, pernah dapat nilai jelek nggak pada saat kuliah? Gue ngerasa sih bukan jelek, nilai terendah mata kuliah apa? Mata kuliah LRT, Learning Resources in TESOL. Itu optional ya? Itu optional. Oh, okay. Berapa Learning tuh? Resources in TESOL. Masih ABC? Masih B sih sebenarnya. Oke. Oh, B itu rendah, guys. Enggak, tapi baik. Oke. Terus masih B, cuman gini ya, itu tadi sombong gitu ya. Kan kita punya target gitu ya. Dan ini tadi salah satu yang dipelajarin juga bahwa gini, dulunya gue tuh cukup demanding gitu ya, sama murid-murid gitu. Ayo dong, bisa kok, kamu bisa gitu. Tapi walaupun berusaha mengerti bahwa prosesnya, ayo dong, Miss Hesti, prosesnya yang dilihat. Iya, kita menilai proses pembelajaran si anak gitu. Tapi lagi-lagi kita pada akhirnya proses itu harus dikonversikan menjadi nilai, ya nggak sih? Jadi itu yang gue juga masih berkecamuk gitu ya. Oke, kalau yang dinilai prosesnya terus kenapa harus ada angka gitu? Kenapa harus ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan? Nah, memang ada deskriptor seperti itu, tapi ya udah gitu. Itu sesuatu yang gue juga nggak tahu sih gimana memecahkannya saat ini, karena memang ujung-ujungnya ya dikonversikan ke angka gitu. Nah, itu gue dapat nilai 62 untuk mata kuliah LRT. Itu B gitu. Sisanya berarti A dong. Apa? Sisanya berarti A dong. A itu kan 70 ya, batasnya di situ. Ya A batas bawah lah.
Oke, baik. Ternyata ya begitulah Uni ya. Sangat pintar sekali untuk Enggak, mengikuti kan? pelajaran. Kalau jadi kalau gue mungkin kebalikan Uni ya. Gue dapat A terus terang cuma satu. Oke. Dapat A itu cuma satu mata kuliah. Itu mata kuliah apa ya? Yang sama Francis. Globalization. I think so. SLL, No. second language learning. Second language learning. Karena gue bahas teorinya Vygotsky, Sociocultural Theory itu kalau nggak salah. Itu cute banget tuh. The best essay yang pernah gue buat. Essay yang satu-satunya essay yang pernah gue buat, tapi itu hampir 100. Wah. 90-an sekian. Karena gue emang benar-benar cinta banget sama yang gue ini. Sisanya kenapa gue nggak terlalu perform. Gue terus terang, gue ada kena plagiarism issue. Gara-garanya nih, ini lagi guys, ini mungkin gua nggak malu menyebutin kenapa gua nggak pernah malu nyebutin kegagalan gue ya. Mungkin gua anggap itu sebagai kegagalan iya, tapi but I didn't take it as a failure gitu. Maksud gue Lesson gagal lah ya. It's a gagal ya lesson. udah. Maksud gue ya udah gue gagal, tapi what matters the most is not the condition when you fail, but what you did after you get the failure gitu kan. Exactly. Jadi pada saat itu gue ditanya, jadi gue tuh meng-quote sesuatu dari quote-nya orang gitu. Karena I was thinking, ini kan gue udah quote, Yeah. tapi kata-katanya nggak ada yang gue rubah, karena pun gue menyebutkan namanya, tapi quote, ngerti nggak sih? Gue meng-quote quote-nya orang gitu, Yeah. tapi gue dengan cara, dulu gue, jadi gini, pas gue di Indonesia gitu, pas gue di kampus gue yang waktu gue S1, it doesn't matter, Exactly. it didn't matter gitu, Exactly. kayak gue ngelakuin hal yang ini, gue nggak dianggap plagiarism, it's okay gitu. Ketika gue ngelakuin hal yang sama, kena dong di turn it in. Nah, kan, jadi menganggap kalau gue ini benar-benar, ya maksud gue kan mau apa namanya, direct quotation, tapi di quote sama orang. Ya udah gue quote lagi tanpa ngerubah apapun. Yeah. Jadi seolah-olah ini gue mengplagiat dari artikelnya si orang yang punya ini, yang second author-nya ini gitu. Oke. Dipanggil lah gue ke gedung itu di sidang. Oh, serius? Di sidang. Wow. Itu di sidang karena yang gue quote itu kan ada batasannya berapa persen, itu gue lebih dari 30%. Gue di sidang lagi gini-gini, terus gue bilang, ya, tapi emang gue akui kenapa gue nggak sempat ngerubah juga, karena gue emang waktu itu lagi vacation. Jadi gue ngumpul tugasnya lagi pas gue lagi di Spanyol itu. Jadi pas gue lagi ke Spanyol, gue ngumpulin tugasnya. Jadi benar-benar gitu. Jadi selain buru-buru juga sama gue emang, enggak kok ini kayaknya gue fine-fine aja, orang gue nggak, I didn't claim that as my writing gitu loh. Terus gue kasih, tapi memang cara gue quote yang salah, akhirnya kena di sidang. Dan ya yang harusnya dapat A atau dapat B, gue dapat C. Tapi alhamdulillah juga ya, nggak di fail, iya. jadi ya gue dapet C. Nah, ngomong-ngomong plagiarism gitu, itu adalah salah satu momok terbesar gue sebelum berangkat. Karena gini, kebetulan kan ini browsing gitu ya, apa namanya, segala macam dicari tahu gimana sih kuliah di TESOL di Bristol gitu. Muncul salah satu blognya Mbak Mimi. Nah, Mbak Mimi sempat nulis cerita tentang dia bahwa dia juga pernah katanya dapat D gitu ya, gara-gara di salah satu mata kuliah ada kesalahpahaman atau bagaimana, pokoknya dianggap bahwa itu tuh kayak direct quotation tapi lupa kayaknya. Kasih tanda petik. Lupa kasih tanda petik kayaknya ya. Nah, terus dia dapat D apa F gitu, nggak ngerti. Nah, tapi terus ngobrol gitu ya, dipanggil, diklarifikasi, terus akhirnya udah bisa dirubah gitu maksudnya. Karena itu suatu ketidaksengajaan atau bagaimana. Betul. Nah, itu terlihatlah di situ nama dosennya. Karena Mbak Mimi tuh ngupload gitu ya mata kuliahnya, terus bukti bahwa ini dia dapatnya. Itu karena udah tahu dosennya siapa, nyampe di UK, itu dosen yang paling gue takutin. Ya Allah, itu benar-benar deh. Kalau kalian nggak siap, nggak usah lah research, udah jalanin aja, nggak usah cari-cari tahu gitu. Maksudnya Si Gerald bukan sih bukan? bukan, si ini Guo Xingyu. Guo Xingyu. Oh iya benar dokter. Nah, itu strict banget Itu ya. pembimbing disertasi gue. Nah, dia tuh strict banget gitu ya. Strict banget, dan kadang-kadang gue merasa masih ada aura-aura, memang dia orang Asia gitu ya. Maksudnya kayak guru-guru kita gitulah. Kalau umpamanya ngobrol gitu kan, pay attention. Jadi memang masih berasa kayak guru-guru di Asia gitu ya. Itu gue takut banget sama dia tuh beneran. Tapi alhamdulillah sih nggak masalah ya sama dia. Nah, ngomong-ngomong plagiarism gitu, ini salah satu yang gue sangat-sangat gue pelajarin, yang gak sangat-sangat gue syukuri gitu ya, bahwa
yang kalau dikatakan apa sih yang paling berbeda kuliah pada saat S1 dan S2 gitu ya, yaitu gitu. Karena kayaknya dulu di S1 kita ngelihat, gue ya terutama, ngelihat skripsi-skripsi kakak kelas gitu ya. Oh gini, dia ngambil ini. Kita nggak pernah diajarkan ambillah first resource gitu. Iya, betul. Gitu ya. Jangan, jadi gini, dia nge-quote gitu kan. Dari si ini, ya udah gue ambil aja langsung dari situ. Gue nggak coba cari bener nggak sih ada yang namanya Ahmad 2003. Ada nggak sih yang ngecek kita quote di mana, terus di bibliografinya itu bener atau gitu, enggak, bener kan? atau enggak, terus bener Lengkap nggak atau sih penulisan bibliografinya kayak gitu. Nah gue udah simply lihat aja, oh nih udah ada kok dia. Jadi kayak orang udah membuat intisarinya, kita memparaphrase lagi. Nah itu sesuatu yang nggak bagus ya gitu. Iya, benar-benar. Dan I didn't know it wasn't good until I itu melaksanakan kuliahan S2 ini, karena kayaknya dulu ya udah emang kita juga baca ini artikelnya, tapi ya udah gitu kan, kita mencantumkan nama kok gitu, kita nggak klaim itu punya kita gitu. Bahkan walaupun kita paraphrase gitu ya, kita tetap harus mencantumkan sumbernya. Karena kan itu bukan murni hasil pemikiran kita gitu. Betul, exactly. Nah ini ya salah satu yang memang kayaknya perlu kita revolusi juga. Sulit nggak sulit ya sebenarnya paraphrase atau nggak paraphrase itu, karena bener-bener tricky. Kayak gue itu gue ngerasa ini udah gue direct quotation, udah gue kasih nama, kenapa gue masih plagiat? Ternyata emang itu tadi gue nge-quote dari sumber kedua, gue dari sumber pertama, jadi bener-bener kena. Dan itu banyak ya, dan itu banyak loh, dan itu banyak gue quote dengan cara yang sama hingga until ya udah gue belajar banyak hal. Jadi kayak ya itu mungkin pengalaman yang nggak perlu kalian lewatin ya kalau kalian nonton video ini. Jadi ya orang kuliah itu pasti ada perjalanan journey beda-beda gitu. Kalau yang gue alami ya memang seperti itu, karena ya it didn't matter when I was in. Ketika gue S1 gue nggak masalah kenapa gue kemudian itu, dan salahnya gue adalah terjadinya ketika di tugas akhir yang harus di scoring gitu kan. Jadi ya sudah. Dan apa namanya, pada saat lo dulu muncul nggak pada saat kita submit, muncul nggak similarity check-nya di Turnitin itu? Karena kalau di kampus-kampus lain, gue lihat teman gue tuh kalau pada saat mereka upload, dicek dulu baru baru disubmit ya? Benar, dicek terus nanti muncul kesamaannya, similarity-nya berapa. Kalau di bawah 30% kan masih acceptable gitu. Nah kalau di sekarang itu sama sekali nggak muncul. Jadi kita tuh benar-benar kayak zaman gue juga nggak muncul, zaman gue tuh kita nggak tahu ini kita udah kita plagiat atau enggak. Kita jadi lewat apa enggak submit gitu doang. Jadi baru ntar ketahuannya di akhir. Nah, itu tinggal dicek sama mereka. Itu sih mungkin yang perlu diperbaikin ya. Iya, UOB tuh harusnya kasih ini dong mahasiswa. Iya, jadi benar-benar kita nggak tahu ini kita plagiat atau nggak tahu ujungnya kena plagiarism. Padahal kita nggak intentionally did plagiarism gitu sih. Terus kalau apa lagi? Mata kuliah yang paling disukain apa berarti? Second language learning. SRL sama Francis. Ya, sama Francis. Kenapa suka itu? Di situ tuh benar-benar kan kita bilang bahwa gue ambil English education gitu ya, ngajar English, terus apa ya cuman sekedar listening, reading, speaking gitu ya, writing gitu. Tapi kalau di SL itu memang benar-benar kenapa orang belajar gitu ya, orang belajar tapi what makes them learning gitu, how to keep them learning kayak gitu prosesnya gitu. Dan apa namanya, belajar teori-teori kenapa sih kok muncul pendapat seperti ini ya, seperti itulah kayaknya seru gitu ngelihat bahwa, dan kita jadi paham bahwa kenapa sih kalau anak sebelum mencapai puberty itu kayaknya mudah belajar bahasa, kenapa kalau setelah itu tuh sulit. Oh ternyata ada yang pernah berpendapat seperti ini kayak gitu. Oh ternyata ada yang membantah lagi, seru aja gitu ngelihat perdebatan dan ngelihat perkembangan ya, teorinya si Krashen, teorinya si Chomsky, seneng banget ya mereka berbantah-bantahan ya. Benar, terus jadi tahu kenapa sih soal itu harus dibikin gradually, tingkat kesulitannya dari mudah sampai sulit gitu. Terus kenapa sih soal itu harus harus sedikit lebih tinggi, sedikit lebih sulit dari kemampuan, sedikit lebih tinggi dari kemampuan scaffolding. Nah, kayak gitu tuh seru gitu bahwa ZPD ya, gitu. Zone of Proximal Development ya. Itu seru sih. Ya, jadi essay gue bahas itu waktu itu. Jadi gue seru. Essay gue juga paling tinggi sih di situ. Ya, jadi ya seru banget ya. Seru. Terus apalagi? Jadi kalau mau berpesan kepada pendidikan atau kampus-kampus di Indonesia, apa nih dari setelah pengalaman belajar di sana? Apa ya? Berat juga nih pertanyaannya. Kira-kira harusnya begini loh. Lebih kepada critical thinking. Critical thinking Critical thinking itu jadi gini,
kan pengalaman gue refleksi juga sebagai guru gitu. Dan alhamdulillahnya gitu ya, 3 tahun sebelum berangkat itu gue dibekali dengan pengalaman mengajar di sekolah internasional ya, kita katakanlah seperti itu, kurikulum IB gitu. Yang gue sendiri nggak tahu itu apa. Nah di situ yang gue bener-bener tahu, oh gini loh, pertanyaan tuh seperti ini loh yang bisa memotivasi anak untuk berpikir kritis. Tuh pertanyaannya seperti ini, bukan pertanyaan yang seperti ini gitu. Nah jadi alhamdulillahnya ketika gue melaksanakan perkuliahan S2 di Bristol gitu, itu dibilang sulit ya, challenging. Tapi alhamdulillah karena udah ada bekal mengajar kurikulum IB pada saat itu, isu-isu yang dibahas juga isu-isu universal gitu. Nah itu cukup membantu. Nah sekarang gini, kalau ditanya pesan, ya itu tadi, active learning itu kayaknya udah nggak bisa ditawar-tawar. Itu udah menjadi satu-satunya salah satu strategi pembelajaran yang harus kita gunakan gitu. Kalau dikatakan metode active learning kan banyak sekali gitu. Ya mungkin mulailah dari pertanyaan dulu. Jangan lagi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang hanya surface ya. Iya, yang hanya surface, yang memang pada akhirnya hanya membuat anak tuh menghafal gitu. Apa definisi ini gitu ya. Sebutkan 3 macam ini gitu, itu gunanya apa dia menyebutkan 3 macam. Jadi kalau kita ngelihat dari Bloom's taxonomy sendiri juga menyebutkan itu kan hanya di bawah bagian ya? Remembering, yang understanding, beginner gitu, yang beginner level gitu, remembering, understanding, mentioning, recalling kayak gitu-gitu. Nah jadi menurut gue pembelajaran aktif itu udah menjadi salah satu udah menjadi hal yang nggak bisa ditawar. Gitu untuk mengajar di kelas kayak gitu. Apalagi kalau library juga. Nah ini pemanfaatan library, gue sangat kagum dengan fasilitas library yang ada di kampus-kampus di UK, beneran. Kayaknya dulu library itu bahkan momok gitu ya, momok, aduh minjem buku ngapain lagi, karena itu tadi kejelasan instruksi itu juga penting. Anak cuman dikirim, oke, pilih buku di library 1, terus ngapain? What should they do with the book gitu? Apa? Terus mau apa? Kita minta mereka mau apa terhadap buku itu gitu. Itu kan yang biasa pengalaman gue ya, dulu nggak jelas gitu, mau ngapain, terus udah baca buku terus diapain gitu. Tapi kalau umpamanya kalau di pengalaman gue belajar gitu ya, itu tuh library tuh udah kayak tempat peraduan gitu ya. Maksudnya, aduh kemana harus mengadu ya ke library lah, betul. Semua ada di situ, itu memang benar-benar sumber informasi yang sangat-sangat, walaupun secara fisik gue jarang datang karena gue tipikal orang yang nggak bisa belajar di keramaian gitu. Tapi kan online library kita bisa jurnal apalagi gitu ya, itu limitless lah gitu. Akses kita ke situ. Nah itu pemanfaatan library juga kayaknya udah mulai harus digalakkan, kecintaan membaca gitu. Gue sendiri merasakan walaupun guru gitu ya, tapi ternyata reading skill itu sangat-sangat reading menentukan writing skill gitu. Betul, karena output tergantung dengan inputnya kan. Exactly. Jadi kalau bisa ya itu tadi pesannya ya, pemanfaatan library, pemanfaatan perpustakaan itu dimaksimalkan gitu. Soalnya gue nggak pernah, jadi kalau misalnya exam week gitu kan dia 24 jam buka kan. Jadi gue itu memanfaatkan momen itu untuk bawa bantal, bawa blanket ke sana nginep di library, karena ya social science library itu kapan lagi bisa nginep di perpustakaan di Indonesia, nggak ada cuy. Bener. Jam 5 tutup. Itu ada yang bawa rice cooker loh. Ada yang bawa rice cooker, ada yang memang bawa bantal, bawa kan apalagi di kampus kita baru ini dia direnovasi. Jadi udah ada tent gitu loh, kayak tenda-tenda kecil, terus juga dibikin senyaman mungkin. Jadi mereka yang mau nginep ya bisa nginep di situ gitu. I see. Gitu. Jadi luar biasa banget ya pengalaman yang maksudnya ada belajar menuntut ilmu di 2 setting yang berbeda. Satu di negara yang masih berkembang, which is kayak negara kita, dengan negara yang emang udah established dan well developed gitu ya dari segi pendidikannya. Okay, everyone, open your mind.